Sasarannya itu adalah anak-anak putus sekolah. Sebenarnya kunci supaya Indonesia tuh tingkat membacanya tinggi itu satu kok. Ada bacaan, ada nama dia di situ, ada tulisan dia di situ. Itu aja. Aset itu bukan melulu barang loh. Betul. Justru aset yang sangat luar biasa itu adalah sumber daya manusia. Iya. Selamat berjumpa kembali di podcast Radar Banten. Kali ini biasanya saya membawakan acara bincang tokoh politik, bincang seputar permasalahan-permasalahan yang serius. Kali ini kita kedatangan tamu seorang penulis, yakni Ketua Perkumpulan Penulis Motivator Nasional. Kita pernah berbincang sebenarnya dengan Bu Nur Badriah, tapi kali ini Bu Nur Badriah datang membawa prestasi yang berbeda, yakni baru saja mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Apa penghargaannya? Langsung saja kita sapa Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, Bu. Iya, senang banget kalau ya. ketemu Ibu nih auranya positif, ceria gitu loh. Jadi iya. bikin suasana makin hidup gitu loh. Pasti ada maunya nih. Iya ya. dong, Biasanya. kita harus ada mau. Karena kan kita berpartner. Betul banget. Bu, saya 2 hari lalu baru mendapat kabar Ibu mendapat penghargaan di tingkat nasional kan, sebagai Ketua PPMN. Ya. Nah, sebelum lebih jauh apa itu penghargaannya, sapa dulu sobat podcast Radar Banten dimanapun berada. Oke, wah senang banget nih ya. Kita bakal ngobrolin lagi tentang penulis dan motivator nasional. Apa kabar nih? Selamat sore sahabat Radar Banten, podcast Radar Banten yang selalu keren dan terdepan di Banten. Ini sudah dipastikan followers Ibu nonton ya? Oh udah pasti dong. Pokoknya followers aku itu 10 ribuan lah ya. Luar biasa. Untuk di medsos aja, itu belum offline-nya. Belum offline-nya? Belum. Luar biasa. Bu, ini senang nih ketemu Ibu sekarang, membawa prestasi yang cukup membanggakan sebenarnya. Harusnya Banten bangga nih punya Ibu sekarang nih, karena sebagai Ketua Perkumpulan Penulis Motivator Nasional. Ya, nasional loh, Bu. Nasional. Apa sih Bu penghargaan yang kemarin baru didapat? Dari mana nih? Yang kemarin dari Oke. Kemenkumham ya? SK Kementerian Hukum dan Ya. Hak Asasi Manusia. Nah, itu penghargaannya. Ya. Dan yang paling senang lagi, kita tuh membuat SK itu ternyata memang dimudahkan dan gratis, tidak bayar Betul. sepeser pun. Padahal Keren. baru saja terbentuk ya Bu ya? Baru saja terbentuk, itu woro-woro sekitar bulan Januari. Itu juga woro-woronya nggak serius amat di FB. Kemudian ternyata responnya itu banyak, bukan hanya dari organisasi profesi ya, tapi ternyata dari pejabat, kemudian dari anak-anak sekolah, kemudian dari emak-emak sosialir gitu ya. Pokoknya banyak banget, dan aku juga nggak nyangka ketika pas lihat, aku minta gini, siapa yang mau jadi pengurus PPMN silahkan isi form berikut ya. Nah ini nih sahabat podcast Radar, aku juga live nih ya, live di FB, dan di situ ternyata teman-teman itu responnya luar biasa tuh di FB. Ketika diberikan pengumuman itu langsung banyak yang isi form itu, dan aku lihat ternyata isinya kepala LPMP, kemudian asesor, kemudian lagi ada bupati, ada wali kota, kemudian ternyata banyak, ada sekretaris bidang Kementerian Agama. Kataku kok keren-keren banget ya ini. Bahkan staf khususnya siapa? Staf Gubernur khususnya DKI Gubernur DKI Jakarta. Itu yang selalu setia. Bahkan Gubernur DKI Jakartanya itu selalu mendukung literasi yang kita kawal. Bu, bentuk dukungannya seperti apa sih Bu? Mengingatkan ini kalau ngitung usia ya, tadi kita ngobrol di belakang, belum genap 3 bulan PPMN ini ya. Tapi anggota sudah sekitar 5.000 ya? 5.000 se-Indonesia. Seluruh Indonesia. Apa sih kegiatannya? Tapi perlu dijelasin dulu nih, PPMN itu sebenarnya apa sih sebelum nanti kegiatannya disupport oleh gubernur itu. Iya, benar-benar banget ya. Nah, jadi PPMN ini Perkumpulan Penulis dan Motivator Nasional. Nah, kenapa diberikan judul komunitasnya itu? Karena ternyata literasi ini memang dasar dari semua elemen, dasar dari semua kebijakan.
semua literasi. Ingin sejahtera, kalau literasinya nggak sejahtera nggak mungkin sejahtera kan. Nah kemudian terbentuklah PPMN. Di dalamnya bukan hanya guru. Kemudian mereka juga penulis, kita latih juga bagaimana berbicaranya. Jadi ada public speakingnya juga. Nah yang kita rangkul adalah para motivator seperti Nazila Shihab, gitu ya. Kemudian Helvi Tiana Rosa, kemudian Putu Wijaya. Nah itu kita rangkul semuanya. Nah kemudian Gubernur DKI ini memang selalu melihat gerakan yang saya kawal sejak tahun 2017 melalui Ikatan Guru Indonesia awalnya. Kemudian karena ada PPMN ini beliau melirik gitu, kayaknya ini memang pas begitu ya. Akhirnya beliau bilang begini, mau ngadain kegiatan apa? Terus aku bilang memang sebelum-sebelumnya setiap ada lomba penulisan di Jakarta, kita yang selalu menjadi juri dan panitianya. Akhirnya kita bilang begini, kita mengadakan kegiatan penghargaan untuk penulis dan motivator nasional. Sebelum mereka dihargai, kamu dulu yang kita hargai katanya. Oh serius. Apa yang dimau kita ikutin. Dapat kategori penggerak dapatlah penggerak literasi nasional. Nah akhirnya kegiatan kita itu di Jakarta semuanya difasilitasi, dan dari penginapan ke narasumber, tempat kegiatan, kemudian konsumsi makan minum sebanyak 8 kali itu semua beliau, karena 3 hari kita di sana. Dan yang paling mengesankan lagi, di hari terakhir kita diajak wisata keliling Jakarta menggunakan Transjakarta gratis. Jadi semuanya gratis, tuh keren banget. Guys, ternyata Bu Nur ini, kalau yang pernah simak tayangan podcast kita sebelumnya, beliau ini merupakan guru di salah satu SMA di Kota Cilegon. Nah, mungkin kan kalau guru sangat dekat dengan literasi ya Bu, dengan dunia baca, bahkan sudah menurunkan buku kan? Iya betul. Menurunkan buku. Nah, bagaimana caranya menggait orang-orang gitu kan, orang-orang di sekitar lah, agar cinta literasi. Kan ini sesuatu yang memang harus dihidupkan gitu ya. Betul literasi. banget. Nah, siapa saja sih sasaran PPMN ini sebenarnya gitu? Apakah memang kalangan akademisi saja, kemudian jurnalis, atau siapa Bu? Sasarannya sebenarnya aku sebutkan dulu ya, SMA Negeri 5 Cilegon ya, supaya SMA lebih Negeri 5 Cilegon. Supaya kepala sekolahnya juga dong sebut juga. Iya, Ibu Eli, terima kasih, dan kepala sekolah yang sebelumnya juga selalu mendukung ya. Buku-buku sudah sering kita luncurkan, kita terbitkan, termasuk buku Wakil Wali Kota tentang Wakil Wali Kota Cilegon, Bapak Sandu Cipinta Marta. Terima kasih atas dukungannya Bang Heldi. Mohon maaf ya bukunya belum jadi juga, sabar. Oh ternyata dapat job juga. Iya benar. Nah selain itu juga Pak Gubernur kembali, Gubernur DKI itu mensupport kita waktu itu mencetak buku kita sebanyak 2.000 eksemplar. Nah pokoknya beliau itu buku tentang Gerakan Literasi Indonesia dan MRR Muhammad Ramli Rahim yang Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia itu kita ungkap. Jadi banyak sekali filosofi pendidikan yang harus direalisasikan di Indonesia ini. Nah kembali ke tadi, apa sih sasarannya? Sasarannya itu adalah anak-anak putus sekolah. Katanya Indonesia ini menuju generasi emas. Betul. Ya 2045 ya. Nah, bagaimana mau menjadi generasi emas sementara emas-emas itu tidak pernah kita angkat begitu ya. Emas-emas itu adalah generasi Indonesia yang selama ini terpuruk gitu. Termarginalkan, jarang diperhatikan. Nah, kalau konsekuensi pemerintah itu kan harus mengangkat pendidikan Indonesia. Kalau memang hanya tugas pemerintah saja, sampai kapan mau terangkat gitu kan? Nah, jadi ya kita ini yang dari akar rumput itu justru lebih cepat begitu kan mengangkatnya. Nah, anak-anak putus sekolah ini butuh wadah, butuh media supaya mereka sekolah. Mereka juga bukan orang-orang yang bodoh, mereka itu orang-orang yang memiliki kompetensi, tetapi tidak memiliki kesempatan, tidak memiliki uang untuk ada di sana. Nah akhirnya PPMN ini mulai tuh merangkul penulis-penulis muda yang berbakat tetapi tidak punya wadah. Yo, daripada mereka kongko-kongko yang tidak benar, kita rekrut. Nah, ini karya lah Bu ya. Iya, ini masih siaran langsung ya. Ini untuk seluruh Indonesia, sobat podcast Radar Banten juga, sobat PPMN juga yang memiliki akses anak-anak putus sekolah nggak mampu
ayo hubungi PPMN yang akan membiayai. Tetapi tidak diberikan percuma, tidak diberikan uang percuma. Mereka kita latih untuk menulis apa keinginan terbesar mereka. Nah itu semua kita latih menulis, kita latih public speaking, kemudian tulisan-tulisan mereka itu yang nanti akan mewarnai PPMN. Coba bayangkan. Bu, kapan sih Bu mereka dilatih dan sudah ada berapa anak yang sedang di PPMN ini? Satu anggota PPMN kan yang masuk ke PPMN itu hanya gratis ya. Hanya bisa masuk syaratnya membawa 20 anak putus sekolah. Gitu. Jadi misalnya ada nih si A mau masuk. Sekali Bu ya 20 anak iya, putus sekolah. mau jadi anggota PPMN, mau jadi pengurus PPMN boleh. Tapi syaratnya apa? Syaratnya bawa 20 anak putus sekolah. Terus diapain? Serahkan ke kita, gitu. Terus yang membawa dapat apa? Maksudnya pengurusnya dapat apa? Dapat ilmu, gitu ya. Dan mereka itu memang haus ilmu, haus juga ketemu dengan tokoh-tokoh nasional, begitu kan? Kalau nonton konser aja bayarnya jutaan kan? Nonton konser musik apa bayarnya jutaan, gitu kan? Nah ini mereka ketemu dengan tokohnya loh. Tidak nonton, bukan penonton, mereka adalah pelakunya, gitu loh. Mereka adalah aktornya. Nah, mereka ketemu dengan Najila Shihab, begitu kan? Dengan Anies Baswedan. Alangkah banyak orang yang ingin ketemu tokoh-tokoh ini sampai berdesak-desakan. Putu Wijaya. Nah, iya benar. Mereka ingin berdesak-desakan ingin ketemu mereka beliau-beliau ini, gitu kan? Bahkan bayar. Kalau ini enggak. Syaratnya apa? Syaratnya mau menggerakkan literasi Indonesia. Kita latih bagaimana cara menggunakan. Selain dilatih mereka bersekolah. Mereka sekolah. Selain dilatih, anak-anak putus sekolah ini kita sekolahkan. Kemudian sampai tamat, sampai wisuda. Jadi nanti bakal ada wisudawan PPMN dari Papua, dari NTT, dari Padang, dari Riau, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, coba. Gitu. Dan yang kepedulian orang-orang di luar sana banyak Bu yang banyak sekali. Yang tergabung itu bukan orang-orang kroco-kroco gitu kan. Penulis internasional gitu loh. Penulis yang bukunya saja, tulisannya saja dihargai oleh internasional. Dibayar terus setiap bulan, namanya Firman. Halo Cak Firman dari Surabaya. Nah, beliau tergabung di PPMN itu juga atas keinginan sendiri. Coba penulis internasional loh, kalau mau eksis dia sudah eksis, kalau mau materi dia sudah dapat materi banyak. Terus apa itu? Kita harapannya bukan mengejar eksistensi dunia, tetapi kita ingin berinvestasi akhirat melalui literasi. Berarti literasi mencerahkan bangsa itu ya di sini gitu Bu ya wadahnya. Akan mampu membuka ilmu pengetahuan, terus sampai ke segala macam, menambah pengetahuan si anak itu sendiri. Ya Bu ya. Bener. Itu kan support dari pemerintah DKI Jakarta ya, lewat tokoh-tokoh penting lah di sana. Nah, Ibu sendiri harapannya, Ibu kan putra daerah ya, orang Banten asli gitu kan. Keinginan sendiri Bu, di Banten sendiri seperti apa? Keinginannya untuk Banten itu, ayolah pedulilah para pemangku kebijakan yang ada di Banten ini. Banten ini cukup punya potensi loh. Orang saja memandang aku sebagai aset Banten. Kenapa di sini kurang memberikan wadah? Padahal di Banten ini banyak orang-orang yang punya potensi tetapi kurang diperhatikan, kurang diberi wadah. Itu sering saya singgung setiap saya diundang podcast di mana-mana. Tetapi ya itu tadi memang betul. Perpustakaan yang ada di Banten itu bisa dilihat bukunya. Itu kurang rotasinya itu kurang baik seperti yang di daerah-daerah lain. Skalanya berapa Bu kalau dibandingkan taruhlah jangan perpustakaan nasional ya, perpustakaan daerah, tapi misalkan di Depok, di Jawa Barat dengan perpustakaan daerah di Banten. Kalau dibandingkan skala dia mulai dari fasilitas, ketersediaan pokoknya 1 berbanding 10 deh. Berbanding 10 ya. Gitu ya. Pembacanya pun di sini perpustakaan itu jarang ada yang tahu malah. Di mana sih perpustakaan daerah itu? Iya. Nggak ada yang, jarang yang ada yang tahu begitu kan. Kalau nggak karena mau nyusun skripsi nggak datang ke sana ya kan. Nah, kalau di tempat-tempat lain, saya di Gorontalo waktu itu. Datang ke Gorontalo kemudian diajak podcast juga. Pada waktu itu saya memberikan pelatihan di Kementerian Agama. Kemudian diajak podcast juga di salah satu radio di Gorontalo. Dan besoknya itu kepala bidang Kementerian Agamanya datang dan itu memberikan penghargaan
ke saya untuk membuka pojok-pojok baca di alun-alun Gorontalo. Tuh, itu tuh kenapa mimpi itu nggak ada di Banten gitu loh. Sedih Padahal banget mudah ya. merealisasikannya Bu Mudah, ya. Tidak saya minta apa-apa ya. tidak nggak minta banyak apa-apa, ya. nggak minta apa. Disediakan ruang-ruang publik, cukup ada pojok bacaan mungkin ya diperbanyak itu. Itu kan sudah membuat paling tidak masyarakat datang aja lah dulu ya. Betul. Minat bacanya. Jadi jangan mimpi kita akan meningkat pendidikannya. Bu, tapi saya potong. Tapi ada anak-anak putus sekolah yang dari Banten nih dibina sama PPMN ini. Nah itu dia, itu sedang kita kumpulkan anak-anak yang putus sekolah tapi yang berpotensi ya. Ingin punya ketertarikan dalam ketertarikan literasi ya? Ingin berliterasi, ingin membaca begitu kan. Sebenarnya kunci supaya Indonesia itu tingkat membacanya tinggi itu satu kok. Ada bacaan, ada nama dia di situ, ada tulisan dia di situ. Itu aja. Betul. Kan selama ini ISBN itu sepertinya wow gitu ya, susah banget menembus ISBN gitu ya. Kalau saya tidak memikirkan ISBN yang dari Indonesia, memang ribet. Jadi saya ingin mengejar ISBN-nya internasional bahkan. Betul Bu, kadang saya cerita sedikit ya, kadang kita aja kan menerima tuh bahwa kita baru membuat satu kanal di online kita buat kanal di situ cerpen, menerima kiriman penulis. Penulis yang sudah sering berkarya pun kalau karya tidak ditampilkan itu, ketika itu tampil itu akan sangat bangga. Mereka mengungkap sendiri bahwa dia seneng gitu loh ada wadahnya. Nah, apalagi kan anak-anak yang baru dididik, yang baru belajar nulis kemudian karyanya misalkan tayang, apalagi dibinanya oleh orang-orang hebat, itu pastinya senang gitu. Senang, Nah, maksud kita wadah itulah yang harusnya disediakan gitu ya oleh pemerintah atau apapun lah. Perusahaan di sini kan banyak juga gitu kan, bisa CSR mereka keluarkan. Iya, gitu. nah itu yang saya sayangkan. Kenapa CSR itu selalu memberi bantuannya berupa barang, berupa materi? Kenapa tidak pelatihan orang-orang yang hebat-hebat supaya menularkan menjadi hebat juga, begitu kan? Aset itu bukan melulu barang loh. Justru aset yang sangat luar biasa itu adalah sumber daya manusia. Iya. Nah, kenapa saya sasarannya itu anak-anak putus sekolah? Selain memang untuk sosial, anak-anak putus sekolah itu kan komunitasnya banyak, ya enggak? Masih muda-muda itu biasanya viewersnya juga banyak. Coba kalau dia menulis, itu pasti yang baca juga banyak. Nah, apa nggak keren tuh? Nah, nanti Radar Banten juga bakal kita isi ya. Iya dong. Padahal sebenarnya literasi itu menulis itu mudah ya Bu ya. Nulis kita kan kadang suka curhat tuh di Facebook, di medsos. Padahal kalau itu dirangkum itu kan bagian dari literasi, betul nggak sih Bu? Betul nulis banget. itu Betul. kan kadang di medsos suka berkeluh kesah tuh kita ya. Padahal kalau dia sebenarnya sedikit dipoles saja ya Bu ya, diarahkan bagian artinya kan imajinasinya sudah dapat sebenarnya Bu ya, dasar-dasarnya. Betul nggak sih Bu seperti itu? Betul. Minatnya sudah ada, kemudian tempatnya juga sudah ada. Nah, cuma bagaimana supaya tempatnya ini menjadi tempat yang eksklusif? Ya kan, kalau media-media sosial yang lain kan tempatnya istilahnya itu kayak kita tuh liar gitu, kemana-mana gitu kan. Kalau ini nanti kita lihat, oh ini sepertinya minatnya ada nih literasi, kita ambil istilah orang itu kita dandanin gitu ya, kita beri bedak, kita beri pewangi, kita beri lipstik, sehingga dia cantik. Bagaimana memberinya itu? Kita latih dia. Kalimatnya jangan menggunakan kalimat-kalimat yang mengandung unsur sara gitu ya. Kemudian nanti juga temanya jangan tema-tema yang vulgar, begini-begini. Juga ya walaupun tetap nyantai tapi tetap ada batasan-batasannya. Nah, itu yang akan kita ajarkan ke mereka. Paling muda usia berapa Bu mereka yang putus sekolah? Paling muda itu usianya anak TK. Anak TK nulisnya gimana? Nulisnya mereka itu sedikit, tetapi kita gabungkan dengan gambar. Kemudian kita juga ada podcastnya, cerita bergambar lah ya. Cerita bergambar, ada videonya. Jadi nanti mereka senangnya itu belajar menggunakan itu. Ada video tayang, gitu kan? Ada video tayang, ada anak-anak yang sedang bermain. Jadi bermain sambil belajar melalui BPMN. Iya. Bu, ada nggak gebrakan yang mau dibikin dalam waktu dekat? Ada dong. Bocorin dikit aja. Biar ketertarikan ini juga nih sobat podcast Radar Banten. Tunggu ya. Barangkali ada yang mau gabung nggak apa-apa dong. Oh, boleh. Tapi kalau ada yang mau gabung, syaratnya Bu tadi ya. Ya, syaratnya itu tadi harus membawa 20 anak putus sekolah. Nah, sahabat podcast Radar Banten dan sahabat PPMN seluruh Indonesia, jangan lupa ya,
kita ada kegiatan bersama Gubernur DKI Jakarta yang ganteng itu ya. Kemudian ada Direktur Radar Banten juga yang selalu mensupport PPMN, itu akan datang, luar biasa, terima kasih Mas Direktur. Kemudian juga ada Nazila Shihab, ada Profesor Nunuk dari Sekretaris Dirjen GTK. Tanggalnya 30 sampai 2 Juli. Tapi kegiatannya jangan dibocorin dulu. Pokoknya akan menjadi kegiatan nasional ya. Oh iya betul, kegiatan nasional dan pesertanya dari seluruh Indonesia dan mereka itu datang ke sini tidak dibayar. Jadi mereka itu ongkosnya sendiri loh, transportasinya sendiri, naik pesawat sendiri, tapi penginapannya, tempat kegiatannya, makan, minum, sama keliling Jakarta itu semuanya Gubernur DKI Jakarta. Semoga gubernur-gubernur di daerah lain juga menyaksikan ini, kemudian menggandeng PPMN agar literasi Indonesia cepat meningkat, kemudian generasi emas tidak menunggu 2045. Bahkan bisa lebih maju 3 tahun sebelumnya. Bu, luar biasa. Kasih aplaus dulu nih yang nonton dimanapun Anda berada, terutama followersnya Bu Nur ini di Facebook kayaknya udah banyak juga yang bergabung. Alhamdulillah. Bu, kesibukan makin tinggi, yang ngajar masih, ya kan, ngurus rumah tangga kan, anak-anak kan, luar biasa anak-anaknya juga. Gimana bagi waktunya Bu? Kalau orang itu tidurnya, kalau orang itu punya waktu 1 kali 24 jam. Kalau aku tuh waktunya 3 kali 24 jam. Coba dong bayangin, 3 kali 24 jam. Jadi aku tuh tidur hanya 3 jam. 3 jam. Selebihnya untuk Indonesia. Luar biasa. Bu, ada nggak sih tapi emak-emak dia yang basicnya cuma emak-emak nih ibu rumah tangga, tapi dia antusias di PPNN ini tinggi. Dia pengen banget bisa nulis dan segala macam gitu. Ada nggak sih yang posisi gitu? Kan ibu tadi bilang di awal orang-orang penting segala macam. Nah, ada nggak sih yang cuma ibu-ibu emak-emak biasa gitu, tapi dia ketertarikannya tinggi? Ada. Itu emak-emak yang memang hobinya nulis. Daripada curcol katanya di media, gibah-gibah gitu. Nah akhirnya mereka mau gabung gitu kan. Siapa tahu aja dilirik oleh sutradara. Nah aku juga bakal kerjasama loh dengan Kompas TV, dengan Trans TV. Kita akan kerjasama dengan mereka buat film gitu ya, buat film-film pendek gitu ya, dari kisah-kisah nyata para anggota dan pengurus PPMN. Wah luar biasa. Jadi khawatir nih ada sobat podcast Radar Banten yang memang ibunya suka menulis gitu kan, ternyata bisa dong diarahkan gabung di PPN ini gitu kan. Karena kan bukan tidak sedikit Bu, biasanya ada anak-anak muda yang kemudian setelah menikah mereka akhirnya tok ngurus rumah tangga, padahal potensinya kan ada gitu loh. Bisa saja kan bergabung di sini gitu. Iya betul. Bukan tidak mungkin. Bahkan saya punya mimpi selain itu, punya mimpi apa lagi coba? Yang pensiunan. Itu kan biasanya kan mereka menanam aset itu di properti gitu ya. Kalau ini nggak usah bingung, pokoknya nggak ada pensiunan yang stroke karena PPMN. Kenapa? Ceria terus aja. Ceria terus. Jadi nggak sadar kalau sudah pensiun karena aktif menulis gitu kan, aktif di media begitu. Nanti ada tayangan TV-nya, ada podcast-nya, ada public speaking-nya. Kita juga bekerja sama dengan TikTok Indonesia. Jadi apapun kegiatan kita nanti bisa dipublish lewat media-media itu. Bu, ada nggak medsos PPMN sendiri Bu yang bisa di aktivitas kesehariannya di follow gitu kan, dilihat gitu loh oleh para netizen yang budiman ini Bu? Ada dong, nanti kita kita colek ya. Colek ya Mas. Siap. Bu, kalau menulis ini sebenarnya menarik ya. Karena tadi Ibu bilang sekelas penulis Mbah Helvi aja mau bergabung di sini ya. Nah, maksud saya apa tidak mungkin gitu Bu, ada penulis internasional juga. Ajang ini, kegiatan ini dibawa dalam skala yang lebih besar internasional. Kan skala nasional nanti mau dibikin gebrakan ya. Kemudian ketika event itu sukses nanti skala internasional bahkan yang lebih bagus. Mimpi itu Ibu ada mimpi? Sudah pasti ada. Beberapa negara sudah gabung juga bersama kita. Jadi negara mana Bu boleh sebutkan? Ada Jepang. Kemudian ada Malaysia, ada Singapura, kemudian sampai
Tunisia. Itu warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia yang ada di sana. Yang lagi studi di sana. Iya, halo Mbak. Siapa dong? Halo sahabat PPMN yang ada di sana, Mbak Ines. Apa kabar? Sapa juga teman-teman yang ada di sana ya, yang suka podcast sama kita, yang suka gabung dengan TV-nya PPMN ya. Jangan lupa tonton dan ikuti podcast Radar. Boleh kalau lagi di Banten kita undang ke sini Bu sama Ibu. Karena saya pengen satu waktu kita podcast menghadirkan anak binaan dari PPMN ya kan. Nah, kita hadirkan di sini untuk memotivasi setelah misalkan bergabung sekian lama dengan PPMN, apa sih yang didapat gitu. Apa sih yang mereka peroleh. Nah, itu kan memotivasi tuh Bu. Nanti satu waktu kita podcast di lain kesempatan kita hadirkan. Baik, nanti ada event, ada event kita berkumpul bersama. Siapa tahu nanti di sini sudah ada gedung pertemuan kan? Sudah. Bisa kita undang. Itu bisa pakai Radar Banten. Nah, bisa pakai Radar Banten. Cukup kan untuk 500 orang? Kita kan punya futsal. Punya. Mau dibuat itu juga kalau nggak salah ya. Iya. Nanti kita undang, dan sahabat PPMN yang ada di luar negeri itu kita sering komunikasi juga. Nanti kita hadirkan di sini. Tenang saja. Yang jelas literasi Indonesia akan semakin jaya. Akan semakin jaya. Terima kasih Bu. Sebelum kita akhiri obrolan kita nih, satu pesan terakhir nih. Kalau tadi mimpi Ibu, kalau tadi ngobrol di belakang, kita nih sekarang sudah berada di puncak. Jadi mimpi itu yang mengejar PPMN dan Ibu sekarang nih. Betul. Ke depan kan kalau mimpi sudah tercapai, jadi mau ngapain lagi? Tapi masih ada nggak sih keinginan Ibu gitu kan, harapan ke depan PPMN ini akan seperti apa? Keinginan aku dan keinginan PPMN ke depan adalah tidak akan ada lagi orang yang buta karena aksara, tetapi yang ada juga aksara akan selalu membahana di seluruh Indonesia, dan melalui PPMN menjelajah dunia bukan wacana. Luar biasa, seneng banget quote-nya ya, cukup menyentuh, cukup memotivasi bagi kita semua. Baik sobat podcast Radar Banten, jangan lupa saksikan nanti tayangan kita di YouTube channel Radar Banten Official. Ada saya, ada Bu Nur Badriah juga. Mudah-mudahan ke depan kita bisa podcast lagi Bu. Terima kasih banyak atas waktunya yang super padat, bisa menyempatkan datang ke sini. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Kalau sukses ada juga ya untuk terima kasih. Radar Banten. Selalu kita bermitra Bu. Oke sobat podcast Radar Banten, terima kasih akhir kebersamaan kita. Saya Aditya Ramadan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.